Baik, selamat sahabat. Sahabat, Saat ini kita akan mendengarkan bahwa satu lagu dari saudara Niko ya, bahwa manusia itu tidak sanggup menghadapi dunia ini dan solusinya adalah hanya dengan kasih karunia daripada Tuhan. Dan juga tadi lagu yang kedua adalah kemanapun pergi biar Tuhan menjaga ya. Bapak, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan mempergunakan waktu ya kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, banyak orang di bumi ini yang tidak tahu kemana akan pergi dan apa yang harus dibuat dan bagaimana harus mengerjakannya. Saudara-saudara, satu pernyataan dari Tuhan, berkat yang pasti adalah waktu diberikan kepada manusia 24 jam kepada setiap orang yang kecil, orang yang dewasa, orang yang tua, memiliki waktu yang tepat 24 jam satu hari diberikan. Saudara yang kasih, karena waktu itu adalah berkat dari Tuhan yang pasti diberikan, maka setiap orang harus mempertanggungjawabkan waktu berkat pemberian Tuhan itu kepadanya. Jadi saudara, apakah dia mempergunakan waktu itu atau tidak, itu tergantung kepada orang tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita boleh bertanya dulu, apakah ada di antara kita sekarang ini di jemaat ini yang pernah meminta kepada Tuhan, saya mau dilahirkan Tuhan ke dunia ini? Sudah jelas jawabnya tidak ada ya. Tetapi nyatanya kita dilahirkan ke dunia ini, kita dihadirkan ke dunia ini. Saudara-saudara, apa maksud Tuhan kita dilahirkan ke dunia ini? Tentu ada, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih, perlu kita mengetahui, perlu kita mengerti kenapa Tuhan berikan kepada kita hidup, kenapa Tuhan berikan kita tinggal di atas bumi ini. Saudara-saudara yang dikasih, pertanyaan itu akan dapat terjawab dari mana? Dari Alkitab. Alkitab memberikan 1000 jawaban atau bahkan banyak jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hati kita manusia. Hanya sekarang, saudara-saudara yang kasih, bila mana kita perhatikan bahwa di alam semesta ini tidak disukai oleh iblis kalau ada orang yang mau membaca Alkitab. Tidak disukai oleh setan bila mana kita mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena setan tidak mau tunduk kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang dikasih, kita perlu perhatikan diri kita masing-masing. Apakah kita senang atau tidak untuk membaca Alkitab? Kalau kita senang, saudara-saudara, itu artinya berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasih, di dalam Alkitab dicatat, di dalam Alkitab tidak ada seorang yang berkata terkutuklah Yesus kecuali dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saudara yang dikasih, kita hanya dapat mengakui Yesus itu adalah Tuhan kalau kita disertai oleh Roh Kudus. Bila mana saudara
saudara mengakui Yesus adalah Tuhan, itu berarti berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang kasih, perlu kita perhatikan saat ini ada beberapa hal. Yang pertama kita lihat judulnya manusia. Saudara-saudara yang kasih, di dalam dunia ini dikatakan kurang lebih 7 miliar manusia. Kalau melihat statistik kependudukan dunia ini, sepertinya yang lahir lebih banyak daripada yang mati. Kemarin kita dengarkan salah satu ibu yang ditabrak oleh mobil. Ya, tidak begitu banyak orang, tetapi ada juga yang seperti tidak tahu kapan dia mati, dan keluarganya pun dia tidak tahu kapan mati. Dan kita yang ada di sini, saudara, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tetapi yang pasti, saudara-saudara, waktu akan pasti hadir saat ini. Tidak bisa kita tolak. Kita senang atau tidak senang, waktu pasti hadir. Waktu pasti datang. Waktu akan muncul pada pagi hari, pada siang hari, pada malam hari. Itu sebabnya saudara yang dikasih, ketahuilah waktu adalah berkat dari Tuhan secara pasti. Itu sebabnya saudara, apakah kita menggunakan waktu itu dengan baik atau tidak? Saudara, mari kita perhatikan. Ini judulnya adalah manusia. Manusia yang hidup di atas bumi ini adalah dilahirkan, adalah pemberian Tuhan dan bukan atas permintaan kita. Tentu saudara, ketika kita lahir ke dunia ini, berarti Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati akan apa saja ciptaan Tuhan di atas muka bumi ini. Saudara kekasih, dan salah satu diberikan waktu, ya. Kita pintar atau tidak pintar, waktu tetap diberikan. Kita anak-anak atau sudah dewasa atau sudah tua, tetap diberikan. Bagaimana kita lihat? Yaitu kalau umur 1 tahun. Saudara, apa yang saudara lihat di sini? Dia masih secara fisik belum jalan, ya. Secara fisik masih hanya bisa duduk, ya. Belum bisa lari-lari. Saudara, pertumbuhannya seperti ini. Tetapi secara rohani dia sudah bisa melihat ini, siapa ibunya, siapa mamanya, dan siapa saudaranya. Saudara, kedua, kita bisa melihat perkembangan akan fisik dan perkembangan secara rohani. Saudara-saudara berkasih, tadi kita sudah lihat ini ada anak-anaknya. Perhatikan, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dari cerita tersebut, mereka kerohanian mereka semakin bertumbuh. Apa yang didengarkan dan ditangkap kemudian disimpan, kemudian juga prakteknya apa, buahnya apa, mereka bisa berdoa, ya. Mereka bisa bernyanyi, mereka bisa mengucapkan. Itu adalah buahnya seperti. Secara fisik mereka masih kecil. Para orang tua, kita adalah para pengurus ciptaan Tuhan. Kalau anak-anak di rumah tangga, maka orang tua adalah pengurus anak-anak yang sudah dikaruniakan kepada saudara-saudara. Kalau di gereja, maka pendeta adalah pengurus jemaat atau orang-orang percaya di jemaat ini. Itu sebabnya saudara terkasih, pada saat ini kita manfaatkan, kita gunakan waktu yang sedikit ini supaya kita boleh mengerti kenapa Tuhan berikan kita hidup di atas bumi ini. Jawabannya saya bisa langsung katakan saja. Kita diharapkan Tuhan untuk menjadi pengurus. Tetapi ayatnya boleh kita lihat di dalam dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kalau saudara ada yang Alkitabnya boleh dibaca. Jadi saudara, kita tidak datang ke dunia ini tanpa tujuan. Kita tujuannya Tuhan supaya diciptakan supaya kita menjadi pengurus ciptaannya, termasuk diri kita adalah ciptaan Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita
yang merayap di bumi. Seluruh bumi. Saudara-saudara, manusia termasuk dalam kita. Manusia di dalam bumi. Sebab itu saudara, siapa yang mau mengangkat itu? Siapa yang mau merawat itu? Siapa yang mau menjaga itu? Siapa yang mau memelihara itu? Manusia. Ketika kita percaya kepada Tuhan yang menciptakan kita, ketika kita percaya kepada Tuhan yang melahirkan kita, yang membuat kita lahir di dunia ini, saudara-saudara, pada saat itu kita akan menjadi pengurus ciptaan Tuhan tersebut. Para orang tua, para pendeta atau para pengurus, saudara, diberi kuasa. Kuasa itu apa? Saudara-saudara, di dalam Alkitab dikatakan Matius 4 ayat 4. Ini adalah kuasa, saudara. Banyak orang hanya mendengarkan firman, tapi dia tidak tahu kuasa itu seperti apa sih. Boleh dibaca, saudara, Matius pasal yang 4 ayat 4. Pastikan saudara-saudara, waktu yang diberikan kepada kita gunakan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena kalau waktu itu tidak dipakai atau tidak, maka dia pasti lewat. Tidak ada yang bisa menahan. Dan waktu itu kita bisa lakukan hanya satu kali saja, tidak bisa dua kali. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara kasih. Bila mana saudara tahu bahwa ada firman Tuhan dan kemudian saudara terima itu, maka tentu dibuat di mana? Di dalam hati yang terdalam. Maka dia akan menjadi apa? Kekuatan, kemampuan untuk apa? Untuk bernyanyi, untuk berdoa, untuk bercerita, untuk berkhotbah, untuk mempraktekkan apa saja yang boleh dilakukan. Terus saudara, itu fungsi daripada firman Tuhan. Jadi saudara, dengan firman Tuhan kita bisa menghadapi bumi ciptaan Tuhan. Tanpa firman Tuhan kita akan kosong dan lemas dan bahkan akan mati. Karena setan mempengaruhi semua manusia. Jangan dengarkan firman Tuhan. Itu bisikan dari setan. Tapi kalau dari Tuhan, dari malaikat Tuhan dikatakan, dengarkan, perhatikan, ingat, dan lakukan, praktekkan akan firman Tuhan. Tetapi saudara, yang mana mau kita pilih? Kalau kita mau ikut Tuhan, saudara perhatikan firman Tuhan. Dari pertumbuhan yang coba kembali kepada gambar. Ini umur 10 tahun. Umur ini saudara, ingatannya yang paling tajam dan hatinya masih kosong dan masih bersih. Saudara, apa saja yang didengarkan bisa dia tangkap dan dia ingat. Itu sebabnya para pengurus, saudara perhatikan, sampaikan pelajaran-pelajaran kepada mereka. Kalau dia lewat umur ini, akan susah untuk diatur. Kenapa? Karena hatinya tidak berisi firman Tuhan. Terus saudara, kita akan mampu menjadi pengurus, mempunyai kuasa, mempunyai kemampuan apabila kita mau terima firman Tuhan. Jadi secara fisik saudara, mereka tetap makan. Tetapi apa? Mereka secara rohani akan ketinggalan bila mana kita tidak sampaikan bahwa pertumbuhan rohani ada perlu melalui mendengarkan firman Tuhan. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, disebut tadi. Ya, yang ketiga. Kalau sudah umur 20 tahun, saudara. Kalau bagi perempuan, umur 15 tahun harus saya berbicara. Umur 15 tahun dia sudah ditunangkan. Ini sudah berumah tangga. Saudara, 4 orang anaknya, tapi dia saudara cerai lagi. Dan saya tanya, bagaimana anak-anaknya sudah di mana? Oh, sudah pada nikah. 4 orang anak sudah nikah. Nah, saudara, umur 15 tahun kalau perempuan. Jadi saudara, kalau perempuan, jadi kalau dalam pernikahan katakan umur 20, 21 layaknya perempuan untuk
sudah bisa. Tapi umur 15 tahun pun ada yang sudah berumah tangga. Sudah terbukti ada 4 orang anak. Nah, saudara yang kasih, kalau kita tidak memanfaatkan ciptaan Tuhan, tidak menggunakan ciptaan Tuhan, maka dia akan terus berlangsung. Tidak akan ada menunggu, tidak bisa kembali. Saudara. Bagi kalau ada pria juga, kalau sudah umur 20 atau 24, 25 tahun sudah bisa menjadi rumah tangga. Nah, saudara yang kasih, apa selanjutnya? Coba lihat. Kalau dia umur 30 tahun, sudah. Ya. Saya berumah tangga umur 38 tahun. Gua sudah mulai agak terlambat. Jadi saudara, secara fisik ini terus berlanjut sampai seterusnya. Kenapa? Karena setiap hari dia harus makan. Jadi kalau pertumbuhan fisiknya akan terus bertambah. Tapi pertumbuhan rohaninya kita tidak tahu. Karena kerohanian itu tergantung kepada orang tersebut, tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Kerohanian itu orang pribadi, tersendiri, mau dengar, mau dengar atau tidak, itu urusan pribadi. Tapi saudara berbahagialah saudara bila mana saudara memperhatikan pertumbuhan rohani sendiri. Kemudian saudara kita kasih selanjutnya umur 40. Nah, ini kalau sudah umur 40 seperti yang saya bilang tadi. Dia kalau menikah umur 15, perempuan ya, 15 dia sudah punya anak. Dan sudah umur 40 atau ya 35, dia sudah anak-anaknya sudah pada kawin. Saudara, ini adalah pertumbuhan fisik itu terus berlangsung. Tidak gunakan atau tidak gunakan akan berlangsung. Jadi itu sebabnya saudara kasih bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, perhatikan pertumbuhan fisikmu dengan pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah seperti ini. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga berinteraksi, kita berdoa. Pada saat-saat itulah bertumbuh rohani kita. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah melihat Tuhan secara langsung, tetapi sudah diberikan oleh Tuhan bahwa di dalam Alkitab kita boleh bertemu dengan Tuhan lewat firman-Nya, lewat perkataan firman-Nya, lewat apa? Membaca firman Tuhan, lewat memperhatikan apa yang dikatakan di dalam firman. Kalau saudara tidak melakukannya, maka itu akan lewat. Itu saudara, umur tidak bisa ditahan, jadi akan terus berlanjut. Selanjutnya umur 50 tahun. Kemarin saya bertemu dengan seorang umur 50 tahun. Dia katakan kalau perempuan sudah tidak apa lagi, sudah menopause katanya. Itu saya tidak tahu menopause apa, tapi katanya itu menopause itu ya tidak ada lagi seksualnya. Tidak boleh, tidak bisa melahirkan lagi dan sebagainya. Saudara, ini akan terus berlanjut. Secara fisik, saudara, pertumbuhan fisik ini akan menemukan fase-fasenya, itu tidak bisa dihalangi. Tetapi secara rohani, saudara, terus kita juga harus layani. Kalau saudara tidak layani pertumbuhan rohaninya, sudah umur 50 tahun, maka apa yang terjadi? Dia akan idiot, akan menjadi lupa ingatan, tidak ada yang diingat. Saudara, selanjutnya umur 60 tahun. Umur 40 tahun ini saya sendiri sudah umur 60 tahun. Saudara sudah rambut putih. Tetapi saudara, setelah saya perhatikan pertumbuhan fisik saya dan pertumbuhan rohani, saudara semakin tua, semakin banyak umur, tetapi semakin senang untuk mendengarkan dan membahas tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena saya perhatikan pertumbuhan rohani saya dengan belajar firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan. Saudara, perhatikan itu. Kenapa? Karena kita di atas bumi ini, proses pertumbuhan itu harus kita lalui, tidak bisa kita padamkan.
Itu sebabnya para orang tua perhatikan, berikan nasihat kepada anak-anakmu. Kalau sudah pada umur tersebut, berikan petunjuk-petunjuk. Karena kalau kita tidak berikan, dia tidak tahu. Umur akan terus berlalu. Jadi saudara, apa yang terjadi kepada kita di atas bumi ini kalau kita tidak memperhatikan akan pertumbuhan fisik kita dan rohani kita? Sebenarnya saudara, banyaknya apa? Banyaknya kalau dia tidak memperhatikan pertumbuhan rohani, banyak yang tidak bersemangat, banyak yang putus asa, banyak yang apa? Banyak yang merasa sepi kehidupan ini. Sementara saudara, hidup itu adalah pemberian Tuhan dan hidup itu adalah indah. Dan kalau kita tidak memanfaatkan kehidupan itu dengan baik dan benar, maka kita akan sia-sia. Kita baca kembali Efesus 4 ayat 17. Apa dikatakan? Ayo, itu ditampilkan sana. Ya, sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan, jangan lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Saudara kekasih, di dunia ini hanya gereja masa yang hari ke-7 yang masih menerima 10 hukum Tuhan. Terbukti gereja masa yang hari ke-7 terbuka pada hari ke-7 buat hari ibadah di setiap hari Sabat atau hari ke-7 atau hari Sabtu ya. Saudara kekasih, ini adalah sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Jadi oleh sebab itu saudara, kita tidak sia-sia datang beribadah, tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita melakukan sesuai dengan kebiasaan Yesus Kristus. Boleh dibaca Lukas 4 ayat yang ke-16. Lukas 4 ayat yang ke-16. Dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia atau Yesus masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi saudara kekasih, bila mana saudara datang pada hari Sabat ke gereja ini dan membaca Alkitab, memperhatikan apa kata Alkitab, maka saudara sudah mengikut atau sudah menjadi pengikut Yesus. Karena Yesus ketika di dunia ini, dia datang ke rumah ibadah untuk membaca Alkitab. Apa tujuannya? Untuk meyakinkan pendengar, untuk meyakinkan pembaca, untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa ada Tuhan sebagai pencipta dunia ini, ada Tuhan yang hidup, ada Tuhan yang berkuasa di alam semesta ini. Saudara kekasih, itu sebabnya kalau kita berpikir, berkata-kata, bertindak, melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, maka itulah yang benar.